Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, juga guru-guru. Seringkali kita bertemu dengan anak-anak, bertemu anak-anak bisa dimanapun, bisa juga bertemu dengan anak-anak dari teman kita, dari kolega kita. Dan yang sering terjadi adalah kita bertemu dan selalu bertanya tentang siapa namanya, kelas berapa, umurnya berapa, pinter nggak di sekolah. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membuat anak-anak kurang nyaman, karena kita tahu bahwa yang pertama adalah kita asing bagi anak-anak itu, kita orang baru, dan cara berkenalan seperti itu, ya, sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi sudah pasaran begitu, banyak yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu merasa aman, ya, merasa nyaman kalau tidak ditanya dalam konteks seperti orang diinterogasi, seperti diinterogasi gitu ya, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat dia nyaman. Dan yang keempat tentunya cara-cara yang seperti itu kadang-kadang terdukung pula oleh orang tuanya yang dalam tanda petik memaksa anaknya untuk berkenalan. Ini om, ini temannya ayah, ini temannya mama, ini ayo kenalan, nggak boleh malu, ayo kenalan dong. Semakin dipaksa, yang terjadi adalah anak-anak akan menjadi semakin tidak nyaman, dan itu kurang baik. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak suka diajak berkenalan? Nah, saya punya 5 tips untuk itu. Yang pertama adalah kita harus pahami dunia anak-anak itu adalah dunia suka dipuji, suka dielu-elukan, ya. Karena kalau anak sudah dipuji, wah pasti dia besar hatinya, besar kepalanya juga, dan itu akan mudah kita untuk masuk mengenal dia. Jadi kita mulai dari misalnya apa yang dia pakai. Apakah itu topinya, bajunya, atau sepatunya, atau sendalnya. Bisa dari warnanya. Wah, warnanya keren ini, warna merah ini aku suka banget ini. Wow, ini topinya kayak topinya yang jagoan yang dimain di film. Anak-anak pasti akan senang, merasa dipuji, merasa orang ini menghargai, orang ini aman bagi dia. Itu yang tips yang pertama. Jadi pujilah dia dahulu. Yang kedua, jangan mulai bertanya dengan siapa namamu, di mana sekolahmu, alamatmu di mana, apalagi seperti itu. Itu hal-hal yang membosankan, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di pembukaan. Jadi anak-anak jangan dimulai dengan pertanyaan bergaya interogasi seperti itu. Dan anak-anak itu suka dengan hal-hal yang kreatif, yang tidak membosankan. Semua orang begitu, semua orang setiap ketemu orang selalu bertanyanya begitu ketika berkenalan. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah kita bisa masuk melalui tebak-tebakan. Mulai dulu dengan tebak-tebakan yang mudah, yang pasti dia bisa menjawab. Karena berkenalan dalam konteks yang saya sampaikan kali ini adalah berkenalan dengan anak-anak yang usia dini sampai usia SD, ya. Dan mereka pasti paling tidak secara psikologis mirip-mirip ketika bertemu dengan orang baru begitu. Jadi yang ketiga, kita masuk dengan tebak-tebakan. Misalnya, ayo, binatang apa yang paling panjang lehernya? Itu pasti sudah terjawab, dan anak itu merasa bisa. Jawabannya adalah jerapah. Nah, itu pertanyaan tebakan yang mudah dan bisa ditingkatkan menjadi coba binatang apa yang sombong. Nah, dia mulai mikir pasti binatang apa yang sombong. Ternyata ketika sudah dihitung sampai 3 belum bisa menjawab, Anda menjawabnya binatang itu adalah kura-kura, keong, siput, karena kemana-mana pamer rumahnya. Nah, anak merasa orang ini asik, orang ini enak diajak berkenalan, akhirnya dia mau memperkenalkan diri, dan berkenalanlah itu yang terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat,
bisa juga dengan tebak-tebakan gambar. Kalau kita bisa menggambar, mulai dengan misalnya ada kertas di mana aja, atau Anda membawa kertas, keluarin kertas, bikin gambar. Aku punya ini huruf K, bisa jadi apa ya huruf K? Ternyata setelah diubah-ubah, anaknya mikir belum tahu. Ternyata jawabannya huruf K jadi ikan. Wah, pasti kejutan buat dia. Anak-anak itu suka akan kejutan-kejutan, suka hal yang surprise. Disitulah kita bisa masuk. Itu yang keempat. Dan tips yang kelima adalah, bila 4 tips di atas tadi dirasa menyulitkan, ya kita bisa mulai dengan memperkenalkan diri kita dulu. Memperkenalkan diri kita, nama kita, hobi kita. Nah, ketika kita ngomong hobi, anak-anak akan mengidentifikasi, karena anak-anak itu suka mengidentifikasi dengan dirinya. Ketika orang yang memperkenalkan diri bilang, hobinya, aku hobi sepak bola, aku hobi juga pelihara kucing, aku hobi juga bersepeda. Nah, ketika anak-anak mengidentifikasi itu sama, disitulah klik, bertemu, dan rasa aman muncul, dan akhirnya kita berkenalan. Ya, itu dulu 5 tips dari saya, dan semoga bermanfaat. Salam kreatif Parent Teach.